Halo, perkenalkan nama saya Elyuda Karisma. Dari kelas 8H dan bernomor absen dengan absen 12 dari kelas 8H. Sejak belakangan ini, tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkat. Banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Salah satu langkahnya untuk mengurangi tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Contohnya adalah PKJR, pendidikan keselamatan jalan raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Di samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik dan tertib dan mematuhi peraturan. Meningkatkan kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota akibat bertambahnya kepemilikan kendaraan. Batasnya sumber daya untuk membangun jalan raya belum optimalnya mengoperasikan fasilitas lalu lintas yang berada di perlakuan bagi penambahan kapasitas, di mana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan agar dapat dinilai terbaik dari suatu pembiayaan dengan pertimbangan biaya semua keselamatan dan dampak lingkungan. Gabungan jalan raya merupakan pelaksanaan transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama terus keseimbangan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentral produksi pertanian. Namun keselamatan lalu lintas bukan suatu program untuk menurunkan kemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan, karena itu sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakui karena faktor manusia. Sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu, khususnya penggunaan sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui satu, pendidikan. Pendidikan mulai berlalu dan lintas sejak seorang anak masuk taman kanak-kanak, penyuluhan metode masa pusat pendidikan keselamatan lalu lintas. 2. Perbaikan peraturan perundang-undangan tertib cara mengemudi dan penegakan hukum. Pengertian jalan berdasarkan UU RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah UUD nomor 38 mendefinisikan jalan raya adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan, perlengkapan dan perlengkapan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan, di bawah permukaan tanah, dan atau air serta di permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas terminal pertama jalan, markah, lampu, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali, pengaman, pengguna jalan, alat pengawas, fasilitas. Pengertian jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Biasanya jalan besar mempunyai ciri digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh negara, penggunaan diatur oleh undang-undang pengangkutan. Pengertian keselamatan jalan raya: satu, upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Lalu klasifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Jalan menurut fungsinya terdiri dari jalan arteri. Jalan arteri ada dua, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Jalan arteri primer, jalan yang menghubungkan antar kota jenjang satu berbandingan untuk menghubungkan kota dengan jenjang satu dengan kota jenjang kedua. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah kecepatan rencana 60 km per jam, lebar badan jalan 8,0 meter, kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, tidak boleh mengganggu kegiatan lokal atau lalu lintas lokal, jalan primer tidak berputus walaupun memasuki kota. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder satu, menghubungkan kawasan sekunder satu dengan kawasan sekunder lainnya. Syarat yang harus dipenuhi dan kecepatan rencana 30 km per jam, lebar jalan 8,0, tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat, kapasitas jalan lebih besar dari volume rata-rata. Jalan kolektor prime adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan kawasan sekunder lainnya. Jalan lokal prime adalah ruas jalan yang menghubungkan kota dengan satu dengan persil kota dengan kedua dengan persil kota dengan ketiga dengan jenjang ketiga atau yang lainnya. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder satu dengan perumahan dan kawasan sekunder dua dengan perumahan atau kawasan sekunder tiga dan seterusnya, kayak gini. Jenis aktivitas jalan raya: aktivitas pejalan kaki, aktivitas bersepeda, aktivitas mengendara menggunakan bus, aktivitas berkendara menggunakan motor. Pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan antara yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan. Berdasarkan jenis pesan jam, rambu lintas dapat dikelompokkan menjadi: 1. Rambu peringatan, memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya. 2. Rambu petunjuk, memberikan petunjuk atau keterangan pada pengemudi atau pemakai jalan lainnya. 3. Rambu perintah, rambu ini memerintahkan pengguna dan pergerakan lalu lintas.
tertentu. Pengertian markah jalan. Markah jalan tidak baku adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan melalui peralatan atau benda yang bentuk garis mengucur, garis berintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah dengan arus. Markah membujur. Markah membujur adalah tanda sejajar dengan sumbu jalan. 2. Markah melintang. Markah melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan seperti garis henti di zebra cross atau persimpangan. Markah serong. Markah serong adalah tanda membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam perjalanan markah menuju atau markah melintang untuk menyatakan suatu daerah permukaan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Markah lambang Markah lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu atau menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Berkendara dengan mobil. Berkendara di jalan umum dengan seperti mobil menunjukkan antisipasi dan persiapan yang lebih dibandingkan berkendara dengan motor dan sejenisnya. Sekalipun mobil telah mendapat perawatan rutin hingga memiliki bensin, mesin, ban, serta sistem pengereman, bukan berarti kita telah cukup diri untuk terhindar dari bahaya di jalan. Berikutnya adalah mengemudi mobil dengan berlebihan tentu tidak baik. Hal pertama yaitu memeriksa pada kendaraan mobil Anda, gunakan sabuk pengaman, posisikan dengan baik perangkat spion mobil, dan lain-lain. Macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah merupakan komponen vital peraturan, namun ironisnya pelanggaran terhadap lampu justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran paling sering dilakukan oleh warga Indonesia. Bagi yang melanggar dikenakan dengan Rp250.000. Tidak menggunakan helm. Chargermu mesti loro. Ya lah. Kalau mama enggak ada. Aku gosok gigi. Ya, masih sakit perutmu? Tidak menyalakan lampu kendaraan. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang lalu lintas dan menyatakan bahwa pemudik harus menyalakan lampu utama kendaraan. Kemudian pada ayat kedua yang 49 selain mematuhi sebagai masuk menyalakan lampu utama pada siang hari. Bagi pelanggar dapat dikenakan denda Rp250.000. Melawan arus. Di kota-kota seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acap kali melawan arus. Mereka menutup mata adanya pengendara lain. Menurut Undang-Undang Pasal 280 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Bersenjata disebutkan maksimal denda 1 juta untuk kendaraan roda 4 dan 500.000 untuk kendaraan roda 2. Tidak membawa surat berkata aksi tilang dilakukan oleh pihak polisi. Pengambilan ini mengabuja atau SIM, surat tanda nomor atau STNK. Bagi yang melanggar akan dikenakan denda pada Rp500.000 dan SIM Rp250.000. Berkendara melewati trotoar. Tempat trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki, namun nyatanya hak pejalan kaki juga diserobot oleh pengendara motor. Tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraan jalur trotoar sehingga pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan. Menurut UU Nomor 12 Pasal 1 sudah mengatur bahwa pejalan kaki beratas jalan fasilitas pendukung trotoar. Ditegaskan setiap orang yang berbuat musik melanggar bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp224 juta. Mengemudi tidak konsentrasi pakai HP, bagi pelanggar dapat dikenakan denda Rp50.000.
melanggar lampu lalu lintas dapat dikenakan denda 500.000 dan penjara selama 2 bulan. Menerobos jalur busway dapat mendapat denda 500.000 untuk roda 4 dan bagi roda 2 yang lain yang menerobos sampingnya. Tidak menggunakan spion, pengendara akan ditilang atau denda sebesar 250 jika pengendara tidak melengkapi dengan kaca spion. Terima kasih dan adios.